Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sofianti, NIM 856948909. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu kelas 4 tema 1, subtema 3 pembelajaran ke-1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah hari ini masuk semua. Sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kita capai yaitu dengan diskusi dan membaca, siswa mampu mengkomunikasikan sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Dengan menyimak teks tulisan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis dengan mandiri. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas tentang bekerja sama dalam keberagaman budaya. Seperti halnya contoh pertemanan antara Edo, Udin, dan Beni. Mereka bekerja sama dan mereka bersahabat, tapi mereka dengan latar budaya yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri memiliki keberagaman yang berbeda-beda seperti adat istiadat, makanan, permainan, lagu, bahkan tarian. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Nah, pada subtema 3 ini kita akan membahas tentang makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuatnya dan prosesnya biasanya sulit. Di sini, Ibu akan menceritakan tentang seorang ibu pembuat dodol. Dodol merupakan makanan khas dari Betawi. Dengarkan dan simak baik-baik cerita tentang dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival, seperti kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Selanjutnya, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu diskusikanlah dengan temanmu gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan diagram di halaman 131. Selanjutnya, di sini Ibu akan memperlihatkan beberapa jenis makanan tradisional di Indonesia, seperti sega jamblang, nasi pecel, nasi kerawu, lontong sayur, dan nasi gudeg. Siapa di sini yang tahu asal daerah mana makanan tradisional tersebut dan bagaimana
cara proses pembuatannya, serta bahan dasarnya apa saja. Ya, kamu. Betul sekali. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun atau Jawa Timur. Ya, siapa lagi yang tahu? Ya, betul sekali. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Ya, di sini siapa yang tahu dari mana asal nasi gudeg? Ya, yang bisa tunjuk tangan. Iya kamu. Apa? Oh iya, nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa yang biasanya disebut sego gudeg yang merupakan makanan khas atau makanan favorit dari Yogyakarta. Selain itu, siapa yang tahu asal mana sego jamblang? Yang bisa angkat tangan, coba siapa? Angkat tangan. Oh iya, kamu. Ya, sego jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia merupakan makanan khas dari daerah Cirebon atau Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah kota Cirebon. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, itu tentang jenis-jenis makanan tradisional yang ada di Indonesia. Itu belum sebagian, karena di Indonesia banyak sekali makanan tradisional yang setiap daerahnya atau setiap kotanya mempunyai makanan khas tersendiri. Biasanya di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak dan membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut yang suaranya sangat nyaring. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Masih ingatkah kalian tentang media apa saja untuk menghantarkan bunyi tersebut? Ya, siapa yang tahu? Oh iya, penghantar bunyi itu ada udara, zat cair, dan benda padat itu sendiri untuk menghantarkan bunyi tersebut. Tahukah kalian apa itu sifat-sifat bunyi? Untuk mengetahui sifat-sifat bunyi, maka lakukanlah percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi pada halaman nomor 135. Selanjutnya, kerjakan soal yang ada berdasarkan hasil percobaan yang telah dicoba ya. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk media yang berbeda, seperti sepotong kayu, logam, atau kapas. Kemudian, diskusikanlah dengan orang tuamu mengenai contoh-contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia. Pada pertemuan selanjutnya, dikumpul kepada ibu ya anak-anak. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas pembelajaran kedua tentang rumah adat di daerah Indonesia. Coba kalian baca terlebih dahulu di rumah. Kita telah membahas subtema 3, bersyukur atas keberagaman, dan pembelajaran ke-1 tentang makanan tradisional di Indonesia.
Apa yang telah kita pelajari hari ini? Kita telah mempelajari tentang macam-macam atau jenis-jenis makanan tradisional di Indonesia. Contohnya sego jamblang, nasi krawuh, ada nasi pecel, nasi gudeg, dan lontong sayur. Ya, itu. Dan jangan lupa kerjakan tugas di rumah. Sebelum pelajaran pada hari ini, Ibu tutup, dimohon ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Selesai. Pelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.